Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Seperti biasa, sebelum ditutup barangkali ada yang ingin bertanya, disilahkan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketika timbul di dalam hati kita rasa was-was, artinya ada sedikit keraguan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita harus bersyahadat atau tidak? Maka jawabannya tidak perlu bersyahadat. Ya, yang perlu dilakukan adalah memperkuat keyakinan tersebut dengan 3 faktor yang disebutkan oleh Imam Haddad tadi, ya. Banyak-banyak baca Quran, banyak zikir, banyak sholat, banyak baca kisah-kisah tentang keagungan Allah dan lain sebagainya, ya. Karena syahadat itu adalah bentuk formalitas dari seseorang yang akan masuk ke dalam agama Islam, ya. Seseorang terkenal dia sebagai orang yang berada di luar Islam. Ketika dia akan masuk Islam, maka dia harus bersyahadat. Tapi orang yang sudah berada di dalam ranah keislaman, kemudian timbul keraguan, maka tugasnya bukan bersyahadat, tapi memperkuat keyakinannya dengan faktor-faktor yang disebutkan tadi, ya. Biasanya apa yang menyebabkan seseorang itu ragu kepada Allah? Saya mau cerita, ya. Kemarin saya dapat WA plus telepon, Ustadz, mana Allah, katanya. Ya, saya sudah ikhtiar, sudah totalitas dalam berusaha. Kata Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Mana inna ma'al usri yusra-nya? Kok nggak kelihatan sampai sekarang? Mungkin karena dia lagi capek, ya, ngaur-ngauran itu ngomongnya, ya. Saya baca WA-nya, karena memang lagi galau, Pak. Galonya itu gini, dia itu rezekinya bagus, kerja di salah satu apa namanya, saya nggak tahu juga, ngejual mobil lah intinya, apa, sales ya, pokoknya sales terkenal lah, sales favorit. Sales favorit duitnya banyak. Ya, dia gajinya gede, belum lagi kan dapat bonus-bonus, ya, banyak dan lain sebagainya. Udah punya rumah, punya mobil, bininya 2. Serius, Pak, bininya 2. Serius, bininya 2. Ya, yang pertama 1. Bini yang pertama cakep, Masya Allah. Tapi dasar laki punya duit, ya. Ya, 2. Pertama ngumpet-ngumpet ketahuan, akhirnya yang pertama bisa nerima juga, akhirnya bertahan tuh 2. Dia nggak bersyukur, Pak, udah dikasih istri 2, yang 1 nerima, ya kan? Yang 1 nerima, udah punya 2, aman sebetulnya. Malah main cewek lagi. Masya Allah, emang dasar laki begitu. Kalau punya duit nggak bakal puas, ya, ya. Yang ketiga bukan nikah lagi, tapi malah selingkuh sama yang ketiga. Masya Allah, di sanalah Allah jatuhkan, ya. Akhirnya dikasih masalah ekonomi yang luar biasa, Pak. Habis hartanya, mobilnya, motornya. Istrinya nggak habis, masih ada. Masih tetap 2 bertahan dia. Ya. Pokoknya sampai mau jual rumah segala macam, utangnya masih 200 juta dan lain sebagainya. Sering konsultasi sama saya, jawaban saya sabar, perbaiki agama dulu, insya Allah Allah perbaiki urusan dunia, ya. Perbaiki sholat, coba tahajud dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya dia terus perbaiki agama dia, rajin sholat, udah nggak zina, udah nggak mabuk, udah nggak
tinggalin semua maksiat, tapi nggak berubah-ubah, ya hutangnya nggak surut-surut juga. Ya, barang yang dia punya tanah nggak kejual-jual, padahal kalau kejual buat nutupin hutang selesai, dia mau berubah dari awal, mau tobat, mau bener hidupnya. Tapi berusaha nggak selesai-selesai Pak. Akhirnya malam-malam sebelumnya dia bilang sama saya pengen bunuh diri. Saya bilang ya jangan nambah masalah. Bini 2, anak banyak, jangan nambah masalah. Ente bunuh diri masalah deh, selesain masalah. Saya bilang jangan nambah masalah. Akhirnya disemangat lagi tuh karena saya ingetin anak-anaknya sama istrinya, istri-istrinya ya bukan istrinya. Semangat lagi, berusaha lagi. Tapi kemarin itu udah jatuh tempo, hutangnya harus sedia duit 15 juta, nggak ada duit. WA Pak Ustadz, mana inna ma'al usri yusro, inna ma'al usri yusro, katanya. Ngecapruk. Akhirnya saya telepon setengah jam, dah malam ini istirahat, gak usah cari-cari duit keluar, dah istirahat. Saya bilang besok Tat harus ada 15 juta, istirahat. Saya bantu doa dari sini ya, udah ngecapruk, ngomong udah ngelantur, udah istirahat ya, saya bantu doa. Akhirnya besok pagi, Ustadz alhamdulillah katanya, semalam saya ngomong ngecapruk Tat, maafin saya, semalam saya ngomong ngecapruk, sekarang alhamdulillah duit tiba-tiba ada katanya. Ya kan? Udah, makanya saya bilang sabar. Saya bantu doa ya dan lain sebagainya. Sekarang udah mulai mendingan tuh. Mendingan ya. Tadi lagi bahas apa sih kalau saya cerita itu? Faktor-faktor orang nyalahin Allah gitu ya, faktor was-was ragu, yaitu karena dia berdoa kepada Allah tapi doanya tidak kunjung dikabulkan. Saya bilang mungkin harus ada yang diberesin dulu, makanya belum Allah kabulkan. Coba beresin dulu apa sholatnya, qobliyah ba'diyahnya, tahajudnya, hubungan sama orang tua, hubungan sama orang-orang, perbaiki dulu, nanti Allah perbaiki gitu. Saya cuman bisa ngasih nasihat lewat jalur agama ya, yang bisa ngasih nasihat lewat bisnis dan lain sebagainya itu tanya sama yang lain dah. Jadi emang banyak orang galau Pak ya, nggak tahu setiap orang galau datang ke rumah saya. Sebulan yang lalu orang datang tiba-tiba pengen bunuh diri, sama. Harus sabar, saya jelasin dulu ceritanya gimana pengen bunuh diri. Saya ditinggal kawin Pak Ustadz sama pacar saya. Terus ente datang ke sini mau ngapain? Orang Bandung Pak, jauh-jauh dari Bandung. Ente ngapain datang ke sini? Saya minta Pak Ustadz balikin itu perempuan ke saya. Dikira saya dukun Pak. Akhirnya saya bingung nih mau ngomong apa. Dia curhat dulu. Udah curhat selesai. Curhatnya Pak, nangis loh Pak. Ya, berlinang air mata. Laki-laki itu padahal. Akhirnya saya bilang gini, hidup itu bukan masalah keinginan, tapi hidup itu masalah penerimaan. Kenapa? Karena kalau hidup cuman tentang keinginan, seberapapun banyak dunia yang kita dapat, maka kita akan terus berkeinginan, sehingga kita akan terus diperbudak oleh keinginan. Sekarang kamu minta saya balikin perempuan itu ke kamu. Kalau perempuan itu udah balik, kamu mau ngapain? Pasti cari perempuan lagi kan? Cari yang kedua, udah dapat 2, cari yang ketiga, gak bakal puas. Sama kayak orang punya kendaraan, beli Avanza, ngelihat Fortuner, pengen Fortuner. Udah punya Fortuner, pengen apa lagi? Iya terusnya. Ya, karena dalam Sahih Muslim disebutkan, lau anna libni adama wadiyan min dhahab latamanna an yakuna lahu wadiyani. Andai manusia itu punya 1 lembah emas, niscaya dia berangan akan punya 2. Udah punya 2, pengen punya 3. Udah punya 3, begitu. Wan nafsu katiflin tuhmilhu syabba ala hubbir radha'i wa in taftimhu yanfatimi. Kata Imam Busiri, nafsu itu tidak akan ada puasnya. Seperti anak kecil, kalau dia disapih dia akan terdidik. Tapi kalau dia terus dituruti, maka dia akan terus menagih. Kamu kalau bicara tentang keinginan, kamu akan diperbudak oleh keinginan. Langsung didiem.
Ustadznya tidak sesuai harapan. Kali mau dikasih cikiran apa gitu kan. Ustadznya tidak sesuai harapan. Terus saya harus gimana Pak Ustadz? Sekarang yang kamu harus lakukan adalah penerimaan. Kamu harus fokus penerimaan, yaitu bisa menerima semua takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Sekarang gimana Pak Ustadz? Sekarang hijrah ke Cikarang, tinggalin Bandung, lupakan masa lalu, hidup dengan yang baru. Nah, saya bilang, ya, hidup di tempat yang baru, jangan dengan masa lalu. Kalau kamu masih tetap di Bandung, kamu masih keingetan terus dengan perempuan tersebut. Ya, jangankan ngelihat perempuannya, ngedengar kampung halamannya kamu sudah rindu. Maka tinggalkan itu semua, buka lembaran baru, tutup rapat-rapat yang lama. Kalau kamu pengen hidup tenang. Akhirnya bener, sekarang tinggal di Pasir Kunci orangnya. Udah pindah ya, memulai hidup yang baru dengan orang-orang baru. Saya bilang, itu yang akan membuat kamu tenang. Dan kunci satu, rajin-rajin ngaji. Jangan pernah lepas ngaji. Ya. Apa? Karena apa? Karena untuk mempertahankan kondisi penerimaan itu. Hidup mah yang penting bisa nerima, itu yang bikin tenang. Nangis kedua kalinya, wah, lebih sadis lagi nangisnya itu. Aduh, habis nangis deh, makan mie ayam dulu, makan mie ayam. Udah ya, akhirnya hatur nuhun Pak Ustadz, saya mau ngejalanin ini semua. Nah, jadi seperti itu ya. Tuh. Kurang lebih seperti itu. Jadi banyak faktor yang menyebabkan orang was-was, ragu kepada Allah. Salah satunya banyak pengen, banyak nuntut sama Allah, tapi nggak banyak ibadah. Ibadahnya belang betong, nuntut sama Allahnya luar biasa. Rada orang mah. Ya, gitu. Ada lagi nih, ada satu lagi. Saya waktu ngaji ada di satu kawasan di Delta non teh Delta Mas ya, Sumarekon Delta Silicon 8 ya. Wah, itu ngaji karyawan biasa. Karyawan kan pada biasalah anak-anak galau gitu. Ya, pertanyaannya puitis, Pak Ustadz, kalau Allah tidak menjodohkan, kenapa Allah mempertemukan? Waduh, pembukaannya mantap nih. Kenapa emang? Cerai? Iya, tak cerai. Wih, puitis banget pertanyaannya. Ya, saya bilang gini, waktu nikah, apakah engkau melibatkan Allah? Tidak. Ya, kalau ketika nikah tidak melibatkan Allah, kenapa pas cerai ngajak-ngajak Allah? Saya bilang, ya, yang adil dong, saya bilang. Kalau ketika nikah melibatkan Allah, istikharah, musyawarah, tanya orang alim, ya. Kalau melibatkan Allah, kemudian ujung-ujungnya cerai, udah protes sama Allah. Tapi kalau di awal nikah tidak melibatkan Allah, kenapa ketika cerai malah menyalahkan Allah, ngajak-ngajak Allah? Kalau Allah tidak menjodohkan, kenapa Allah harus mempertemukan? Ya, begitu ya. Jadi memang banyak orang galau, resah, gelisah, ya, karena kepengenannya sama Allah nggak dikabulin. Padahal Allah itu punya maksud lain. Kenapa Allah tidak mengabulkan keinginannya, doanya? Ya karena banyak yang harus diperbaiki dulu. Ya, sholatnya diperbaiki, ini diperbaiki. Agar apa? Ketika Allah memberikan sesuatu itu, maka dia sudah siap untuk menerimanya. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang masih galau? Tapi mah jalur WA dia. Ya, kita tutup saja dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat jadi tabungan kita di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ta'allumana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.